Halo YouTube, hari ini video saya membahas mengenai daun tempuyung. Apa itu daun tempuyung? Oke, sekarang kita lanjutkan ke topik utama dari video ini, yaitu membahas daun tempuyung sebagai obat herbal. Tempuyung mempunyai nama latin Sonjus arvensis, yang merupakan salah satu tanaman obat yang berkhasiat. Selain nama latin, di Indonesia tempuyung juga memiliki nama daerah, yaitu seperti Lobak Air, Lempung Jombang, Galibuk, Lempanas, dan Rayana. Banyak kita temui di sekitar kita karena dia seperti dia sering tumbuh di antara puing-puing bangunan, di tembok atau di pinggir jalan gitu. Karena memang kayak tanaman liar aja, kayak rumput gitu ya. Nah, untuk daerah atau ketinggian yang paling cocok untuk tanaman tempuyung itu sebenarnya di ketinggian 50 sampai 1600 meter dari permukaan laut atau DPL, dan berada di lingkungan yang curah hujannya merata sepanjang tahun. Atau bisa juga di tempat yang ada musim kemaraunya tapi pendek gitu. Jadi dia lebih cocok di mana? Lebih cocok di tempat atau di daerah yang curah hujannya lebih tinggi ya daripada musim kemaraunya. Sementara kalau dari bentuknya, tanaman ini tergolong dalam tumbuhan tidak berkayu, dan tetap walaupun dia suka daerah yang curah hujannya tinggi, dia juga harus membutuhkan sinar matahari yang istilahnya harus terkena langsung lah dari paparan sinar matahari supaya dia tetap bisa berfotosintesis ya. Nah, ini tempuyung ini berkembang biak dengan biji. Nah, bijinya itu ringan banget, jadi bisa kebawa sama angin. Foto bunganya seperti ini. Yang ini adalah foto bunga yang masih kuncup. Kemudian ini foto bunga yang sudah mekar. Dan ini adalah foto bunga yang sudah siap untuk terbawa angin atau siap berkembang biak. Gitu, sudah matang ya. Tanaman tempuyung ini mengandung banyak kalium, flavonoid, taraksasterol, inositol, dan banyak lagi yang lainnya. Umumnya tempuyung itu digunakan untuk obat untuk berbagai macam penyakit. Nah, misalnya aja batu ginjal, demam, juga bengkak. Saya sendiri mengkonsumsi ini dan punya tanamannya di rumah. Seluruh bagian dari tanaman tempuyung ini bisa digunakan, baik bentuknya dalam bentuk yang segar maupun bentuk yang kering gitu ya. Nah, ini ciri-ciri dari tanaman tempuyung. Tinggi tanaman tempuyung tuh antara 65 sampai 150 cm. Jadi bisa lumayan tinggi, tapi dia kurus gitu, nggak besar gitu mah nggak, karena itu yang 150 itu biasanya tangkai bunga seperti itu. Kemudian batangnya itu berlubang, jadi nggak ada kayunya dia ya, bukan tanaman kayu, dan ada getahnya. Kemudian bagian daun itu bentuknya lonjong dan ujungnya runcing. Warnanya bisa hijau, ada hijau muda, hijau tua, dan agak keunguan. Permukaannya licin dan tepinya berombak, juga agak bergerigi tapi tak beraturan. Panjang daunnya kira-kira 6 sampai 40 cm dan mempunyai lebar sekitar 3 sampai 12. Jadi yang kecil tuh ya, antara 6 panjangnya sampai 6 cm, dan yang
lebarnya 3 cm, yang daun yang besar itu bisa mencapai 40 cm dengan lebar sekitar 12 cm, jadi cukup besar ya. Nah, untuk bunga dan buahnya itu yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, dia tuh bunganya tuh udah kita lihat tadi ya di gambar tadi. Bunganya tuh seperti bunga dandelion tuh, mirip banget sama bunga dandelion, tapi bukan dandelion ya. Nah, sekarang bagaimana sebenarnya daun tempuyung itu bisa menjadi sebagai salah satu obat herbal untuk batu ginjal ya. Saya menggarisbawahi batu ginjal di sini. Nah, itu diawali dari sebuah penelitian dari Profesor Dr. Sarjito almarhum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, bahwa dia mencoba merendam batu ginjal seorang dalam rebusan daun tempuyung pada suhu kamar dan suhu 30-35 derajat Celcius. Bahan percobaan yang tadi digoyang seperti gerakan tubuh manusia, dan bagian yang percobaan yang lain juga tidak digoyang. Setelah itu batunya ditimbang. Hasilnya apa? Batu ginjalnya itu berkurang bobotnya. Nah, dari situlah Bapak Profesor Dr. Sarjito itu menyimpulkan bahwa daun tempuyung ini mampu dalam penghancuran batu ginjal manusia, itu yang biasanya akan dikeluarkan melalui urin. Saat ini di apotek juga beredar semacam obat ekstrak dari daun tempuyung, itu namanya Batugin. Kalau nggak salah dia dikeluarkan oleh PT Kimia Farma atau Kalbe Farma ya. Ya pokoknya farma gitu deh ya. Oh ya, ini saya kebetulan punya, penampakannya seperti ini. Dia itu campurannya itu daun tempuyung sama daun kecibeling, ekstraknya lah. Saya juga kadang mengkonsumsi ini pada saat tempuyung yang saya tanam sedang kurang bagus. Jadi misalnya di musim kemarau gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tempuyung itu bagus tumbuh pada saat musim hujan seperti sekarang. Dia sangat cepat berkembang biakannya. Kalau di musim kemarau ya berkembang juga, cuman nggak secepat pada saat musim hujan seperti itu. Walaupun dia tetap butuh yang namanya sinar matahari ya. Hampir semua tanaman butuh sinar matahari ya untuk fotosintesis. Saya juga sudah membuat video mengenai bagaimana membuat ekstrak minuman daun tempuyung. Itu di sini, klik icon i di sebelah kanan atas display Anda, HP Anda. Saya sudah membuat videonya di situ. Mengutip dari website halosehat.com, ini adalah 33 khasiat daun tempuyung untuk kesehatan. Yang pertama itu mengatasi wasir. Wasir itu bahasa lainnya ambeien ya. Kemudian mengobati kencing batu, mengatasi masalah pendengaran. Yang keempat mengobati bisul. Kelima mengatasi radang payudara, mengatasi luka bakar, mengatasi obesitas atau kelebihan berat badan, bisa untuk mengobati usus buntu juga. Kemudian yang ke-9 mengobati infeksi kandung kemih. Yang ke-10 mengatasi tekanan darah tinggi. Kemudian ada lagi mengobati batu empedu, mengatasi spermatorea, mengobati asam urat, mengatasi memar, menurunkan panas demam, menyehatkan saluran kencing, mencegah hipertensi atau darah tinggi sebagai penawar racun, memperlancar aliran darah,
juga bisa sebagai anti radang, mengatasi pembengkakan, menghancurkan batu ginjal, menyehatkan ginjal, melancarkan buang air kecil atau urin, mengobati infeksi saluran kencing, juga bisa sebagai antioksidan atau anti racun, kemudian membantu memenuhi asupan kalsium dalam tubuh, juga memenuhi asupan kalium dalam tubuh, mendetoksifikasi tubuh, mengurangi asupan makanan yang berkandungan garam dapur tinggi. Ternyata juga bisa mengatasi diare, disentri, dan menghilangkan begal linu. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa daun tempuyung ini benar-benar obat herbal ajaib ya. Saya memang mengkonsumsi itu dan memang merasakan ininya ya, efeknya ya, manfaatnya. Tapi saya lebih merasakannya di bagian batu ginjal. Jadi kalau misalnya kalau punya penyakit batu ginjal itu kan pinggangnya sering sakit gitu ya, sakit gitu. Terus apalagi kalau udah habis duduk lama di depan komputer lama gitu, itu terus cenut-cenut gitu lah pinggangnya. Nah udah, kalau udah seperti itu saya tinggal ngerebus daun tempuyung, ambil ekstraknya, udah diminum dalam beberapa hari. Nah minumnya itu nggak cuma sekali langsung sembuh, enggak. Jadi sehari itu perlu 2-3 gelas rutin selama beberapa hari. Nah itu nanti akan terasa efeknya. Itu yang saya rasakan secara pribadi. Mungkin untuk beberapa orang lain efek yang dirasakan sedikit berbeda. Ya, ini adalah tempuyung yang tadi saya cabut di selokan, kemudian mau saya coba tanam di sini di rumah. Ini ya, ini gampang kok, apa namanya, tempuyung itu nggak susah tumbuhnya, apalagi kalau musim ada cacing deh. Mama juga geli. Banyak banget. Ini kalau tanah banyak cacingnya gini subur banget. Dan tanahnya biasanya cenderung hitam warnanya. Aduh, kasihan. Kebelah. Iya. Awas. Nah, dulu ya pakai. Enggak lah. Mudah-mudahan hidup. Nah, perbanyak terus karena ini kan tanaman yang bermanfaat, apalagi memang buat ginjal, batu ginjal bagus. Jadi kalau ada kesempatan memperbanyak ya saya perbanyak. Dikasih biar hangat ya. Sekarang kita siram. Selanjutnya oke, itu aja cara nanam tempuyung. Gak susah kan, cuman tanam gitu aja. Tapi kalau bisa usahakan dapat sinar matahari yang cukup. Seperti ini kan timur sebelah sana, jadi kena matahari pagi bagus tuh.
Oke, untuk sementara penjelasan mengenai daun tempuyung ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.